Nama mantan Ketua KPK Firly Bahuri disebut dalam sidang perkara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh penyidik KPK Rosa Purbobekti. Rosa menyebut Firly telah membocorkan adanya OTT saat operasi senyap sedang berlangsung yang merupakan perintangan penyidikan. Akibatnya KPK tidak bisa menangkap Hasto dan Harun Masiku. Pada sidang lanjutan kasus suap yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai terdakwa, nama mantan Ketua KPK Firly Bahuri mencuat dan diduga menjadi penyebab gagalnya penangkapan terhadap Harun Masiku dan Hasto oleh penyidik KPK. Hal itu disampaikan seorang penyidik KPK AKBP Rosa Purbobekti yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan lanjutan Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 9 Mei lalu. Dalam keterangannya, Rosa menyebut mantan Ketua KPK Firly Bahuri membocorkan kegiatan operasi tangkap tangan OTT kepada publik. Akibatnya, tim penyidik gagal menangkap Harun Masiku dan Hasto Kristianto. Sebelumnya, Rosa menyampaikan OTT terhadap Harun Masiku dan Hasto Kristianto diduga bocor karena pimpinan KPK melakukan ekspos saat operasi senyap itu sedang berlangsung. Mulanya Rosa bercerita mengikuti posisi Hasto secara real time berdasarkan lokasi ponselnya dan melakukan pengejaran setelah mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak yang terjaring OTT pada 8 Januari 2020 lalu. Akan tetapi pimpinan KPK mengumumkan adanya OTT saat operasi senyap masih berlangsung. Di saat yang sama ponsel Hasto pun sudah tidak aktif dan tidak dapat dilacak keberadaannya. Sementara itu KPK sendiri menyatakan akan mencermati dan mendalami lebih lanjut keterangan yang disampaikan Rosa dalam sidang perkara Hasto Kristianto. Secara sepihak, pimpinan KPK Firly mengumumkan terkait dengan adanya OTT. Itu kami ketahui dari posko, dari Kasatgas kami, dan itu di-share juga di dalam grup. Kami juga mempertanyakan pada saat itu, sedangkan posisi pihak-pihak ini belum bisa diamankan, kenapa sudah diinformasikan ke media atau dirilis informasi terkait dengan adanya OTT. Kan saudara sudah mengindikasi nih terdakwa ketika itu, wah ini ada keterlibatan nih. Saudara kejar ke PTK ternyata enggak bisa nih. Kan besoknya kan masih ada waktu untuk menangkap, kan gitu. Ya. Harun Masiku dan terdakwa. Ketika itu kita bicara ketika itu. Ternyata timnya diganti. Berapa hari setelah penangkap OTT itu? Pas setelah ekspos langsung naik sprindik dengan Satgas Penyidikan yang baru. Hari itu juga. Hari itu juga. Oleh pimpinan KPK. Oleh pimpinan KPK. Diganti Satgas baru sehingga saksi tidak setahu saksi Satgas tadi memang untuk Harun Masiku saja atau termasuk untuk terdakwa? Atau tidak tahu? Sepengetahuan saya, Satgas yang menangani itu waktu itu ditunjuk adalah untuk 4 tersangka yang tadi hasil ekspos. Loh kan sudah tertangkap 4 tersangkanya kan tadi. Betul Pak, betul yang mulia. Oh, jadi Satgas itu dibentuk untuk menangani tersangka yang sudah ditangkap. Satu yang masih DPO, Harun Masiku. Harun Masiku? Iya. Artinya cuma Harun Masiku saja? Iya. Semenjak saat itu tidak ada pengembangan penyidikan, tidak ada upaya-upaya untuk melakukan pendalaman sehingga perkara itu tidak bisa terbuka dengan secara seksama. Untuk tersangka siapa? Untuk tersangka Hasto dan tersangka Doni. Oh, begitu ceritanya. Begitu ceritanya. Sampai tadi tahun 2023 saksi dapat sprindik tambahan. Tambahan untuk hanya untuk mencari Harun Masiku. Mencari Harun Masiku. Iya. Tidak termasuk tersangka. Juli Suharti dan Ketua Sumadiasu melaporkan.